Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ciprovosasin akan menunjukkan cuplikan video mengenai Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ini terletak di Jalan Rikora nomor 6, Alun-Alun Utara, Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1935. Museum ini merupakan salah satu museum terlengkap yang memamerkan koleksi budaya Jawa, Bali, dan Madura. Sono Budoyo didirikan oleh Zappa Institute, sebuah lembaga kebudayaan yang dibentuk oleh para intelektual Belanda dan Indonesia pada masa kolonial. Peresmian museum dilakukan pada 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Nama Sono Budoyo sendiri berarti tempat kebudayaan, mencerminkan tujuan pendirian museum ini sebagai sumber pusat pelestarian nilai-nilai tradisi. Selama masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, banyak koleksi museum sempat diselamatkan dan disembuhkan oleh masyarakat untuk mencegah kerusakan dan penjarahan. Museum Sono Budoyo berkembang menjadi institusi budaya yang menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif dan pertunjukan seni tradisional termasuk wayang kulit. Selanjutnya adalah Java Institute. Java Institute merupakan sebuah lembaga studi kebudayaan yang berdiri pada tanggal 4 Agustus 1916. Selanjutnya, selain itu, Java Institute merupakan lembaga budaya yang menjadi pelopor pendiri museum ini. tokoh-tokoh penting yang terlibat, yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, tokoh yang meresmikan pendirian museum dan mendukung pelestarian budaya lokal. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Willem F. Sturterheim yang merupakan arkeolog Belanda yang turut berperan dalam pengumpulan koleksi dan pembentukan kuratorial awal museum ini. Museum Sono Budoyo memiliki dua unit. Unit yang pertama merupakan gedung induk yang berarsitektur tradisional Jawa dengan pendopo besar, koleksi prasasti, arca, topeng, keris, dan wayang. Unit yang kedua merupakan kawasan Wijilan yang berfungsi sebagai tempat pameran temporer serta aktivitas kebudayaan dan perpustakaan. Museum ini sangat kaya, mencakup lebih dari 43.000 artefak di Jawa dan di Bali. Kondisi Museum Sono Budoyo saat ini terus berbenah dan melakukan revitalisasi. Beberapa ruang pameran juga sudah melakukan renovasi untuk menambah pengalaman refleksi dan modern. Baik, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa, Mbak? Oh iya, perkenalkan nama saya Indah. Jadi di sini saya sebagai edukator Museum Sono Budoyo. Untuk perannya Mbak sendiri di sini itu sebagai apa dan kegiatannya sehari-hari gimana? Untuk perannya sendiri ya, saya di sini sebagai edukator. Jadi di sini kayak ya sama kayak pemandu ya. Jadi mengedukasi, menginformasi koleksi-koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo ini gitu. Baik. Saya sendiri mau bertanya nih, Mbak. Kalau Museum Sono Budoyo ini sejarahnya gimana sih bisa berdiri? Untuk sejarahnya sendiri, kita tuh sebenarnya dari awalnya dulu tuh pada masa 1934 kan baru dibangunnya, itu ada namanya kayak organisasi pada masa kolonial Belanda namanya Java Institute. Java Institute adalah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan pada masa kolonial Belanda. Itu tentang kebudayaan Bali, Jawa, Madura, sama Lombok. Dibangun sama organisasi tersebut. Lalu diresmikannya nanti tahun 1935, jadi 1 tahun setelahnya, sama Hamengkubuwono VIII. Izin bertanya lagi nih, Mbak, terkait edukasi atau apa sih yang bisa ditawarkan dari museum ini gitu? Jadi sebenarnya untuk bagian edukasi atau hal edukasi di sini itu kita menyediakan pemandu atau edukator gitu, dan itu secara gratis gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik pengen dijelaskan secara detailnya gitu kan, daripada baca caption, nah itu kita ada pemandunya gitu, dan itu tidak dipungut biaya apapun. Nah kita juga ada bisa yang pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama ada bahasa Indonesia ya. Contohnya tuh kayak itu tadi ya Mbak, kayak yang membuat batik itu tadi. Nah itu yang membuat batik juga ada, kita juga ada corner buat ngebatik itu, tapi itu berbeda dari tiket ya, jadi harus membeli lagi atau membayar lagi, itu 10.000. Terus kita juga ada kayak cara pembuatan wayang, namanya natah wayang. Nah itu kalian bisa tahu cara mengukir atau pembuatan wayang itu seperti apa, nanti akan dijelaskan sama petugas yang penjaga di sana gitu. Untuk harapan kedepannya untuk museum ini tuh gimana ya? Jadi untuk harapan saya sebagai yaitu ya pemandu di sini, itu emang beberapa kayak kalangan muda itu kesini emang cuma buat foto-foto aja ya, tapi tidak esensi buat masuk museumnya jadi nggak ada gitu. Padahal kita sudah menyediakan pemandu atau edukator di sini sebagai ya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Kalau yang lain kan harus bayar ya. Kalau di situ sudah termasuk fasilitas, jadi bisa digunakan sebaik mungkin. Jadi kalian masuk ke situ juga ada hasil yang kalian dapatkan. Baik, mungkin cukup itu aja pertanyaan dari kami ya Mbak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Mahasiswa dapat mengambil bagian dalam pelestarian budaya melalui riset sejarah, pertunjukan seni, serta kampanye digital untuk mempromosikan kunjungan ke museum. Kolaborasi antara kampus dengan museum akan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Museum Sono Budoyo bukan hanya tempat-tempat peninggalan benda-benda kuno, tetapi juga sebagai simbol peradaban dan juga kebijaksanaan bangsa. Throughout eksistensi museum ini merupakan sebagai upaya sebagai akar budaya untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia. Dengan mengenal Museum Sono Budoyo, kita belajar mencintai warisan budaya sendiri. Mari jadikan museum sebagai tempat belajar bersama, tempat berinspirasi dan wujud nyata dari cinta kita pada budaya Nusantara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.